Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdati Syifa. Saya dari Prodi PAI reguler semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 019 011 0020. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester dari mata kuliah metode dakwah yang mana diampu oleh dosen Bapak Muhammad Farhan Mufarraq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan. Sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita kepada zaman yang terang benderang dan membawa kita kepada jalan yang benar. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Farhan Mufarraq MAG dan rekan-rekan semua yang insya Allah diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan ceramah yang berkaitan dengan pentingnya sholat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang telah terpenuhi syaratnya, baik perempuan maupun laki-laki, terkecuali bagi orang yang telah hilang akalnya, atau anak kecil yang belum balik, ataupun wanita yang sedang haid ataupun nifas. Nah, sholat ini merupakan kewajiban bagi setiap umat atau orang Islam yang ada di dunia ini. Sholat merupakan tiangnya agama. Mungkin teman-teman sudah tidak aneh dengan ketika sholat merupakan tiangnya agama dikaitkan dengan rumah. Ya, ibarat rumah. Ketika kita membangun rumah, tidak ada pondasinya, tidak ada tiangnya, tidak ada penyangganya, maka rumah tersebut akan mudah roboh. Begitupun agama, sholat merupakan tiangnya, sholat merupakan pondasi agama. Teman-teman, bahwa sholat ini merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, yang mana tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya atas orang-orang yang beriman. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman tahu bahwa sebaik-baiknya amal itu apa? Ya, sholat. Nabi pernah menyebutkan bahwa sebaik-baiknya amal adalah sholat. Allah menciptakan manusia ke muka bumi ini untuk beribadah kepadanya. Tujuan Allah menciptakan kita ke muka bumi ini adalah untuk beribadah kepadanya, sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Sudah jelas dalam ayat tersebut bahwa Allah memerintah kita, Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya. Beribadah pokok yang pertama yaitu tauhid, yang mana tauhid di sini mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Setelah kita melakukan itu, kita melakukan sholat. Setelah sholat, kita melakukan zakat, lalu melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak fenomena pada zaman sekarang, yaitu orang mengaku dirinya sebagai Islam, orang mengaku dirinya sebagai Muslim, tetapi sholatnya ditinggalkan, kewajiban-kewajibannya juga ditinggalkan, yang mana kita tidak asing dengan penyebutan Islam KTP. Nah, kenapa sih bisa disebut seperti itu? Ya, karena Islamnya hanya sebagai formalitasnya saja, Islamnya hanya sebagai statusnya saja. Begitu. Teman-teman, mungkin teman-teman pernah melihat di kantor, di sekolah, di kampus, di pabrik, ataupun di tempat wisata, orang yang tidak sholat, tetapi kita malah membiarkannya.
kita tidak mengingatkannya ataupun tidak menegurnya. Biasanya alasannya karena takut ataupun karena canggung. Nah, kita sebagai orang yang beriman berkonsekuensi untuk melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar, yang mana untuk menasehati atau mengajak seseorang melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Teman-teman, mestinya kita mengajak seseorang untuk melakukan kebaikannya, jangan membiarkan. Nah, rata-rata alasan seseorang meninggalkan sholat yaitu: pertama, karena sibuk akan urusan dunianya. Yang kedua, karena alasan capek telah kegiatan satu hari full. Lalu yang ketiga, alasannya karena tanggung akan pekerjaannya yang belum selesai. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada semuanya yaitu mengajak, menasihati seseorang dan jangan membiarkan seseorang dalam kesalahannya. Kita harus mengajaknya bagaimana cara kita agar seseorang itu melakukan sholat, agar menjaga sholat, agar mendirikan sholat, khususnya pada sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini setelah disinggung di awal tadi bahwa hukumnya itu wajib. Nah, wajib ini fardu ain, yang mana fardu ain ketika ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa, kecuali bagi orang yang sedang haid ataupun nifas, atau anak kecil yang belum balik, ataupun seseorang yang telah hilang akalnya. Nah, teman-teman, saya pernah membaca bahwa ketika kita satu kali meninggalkan sholat zuhur, maka sama saja kita seperti membunuh 1000 orang umat muslim. Lalu, ketika kita satu kali meninggalkan sholat asar, maka sama saja kita menghancurkan Ka'bah. Lalu, satu kali kita meninggalkan sholat maghrib, maka sama saja kita seperti berzinah dengan kedua orang tua kita. Lalu, apabila kita satu kali meninggalkan sholat isya, maka hidup kita ataupun kegiatan yang ada di dunia ini tanpa ridhonya Allah. Lalu yang terakhir, satu kali kita meninggalkan sholat subuh, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka, sama saja kita dalam neraka dalam kurun waktu 6000 tahun di dunia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking pentingnya sholat, ketika kita sakit pun sholat masih diwajibkan, yang mana masih ada toleransi atau rukhsah tersendiri ketika kita sedang sakit. Contohnya, ketika kita tidak bisa sambil berdiri, kita bisa sambil duduk. Ketika duduk tidak bisa, kita bisa sambil berbaring. Ketika berbaring tidak bisa, bisa sambil dengan isyarat. Ketika isyarat tidak bisa, ya sudah, salatkan saja, karena ya tidak bisa apapun. Begitu teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua bisa menjaga sholat kita, bisa memprioritaskan sholat kita dimanapun kita berada, karena sholat itu penting bagi kehidupan kita. Ibaratkan tadi, sholat itu sebagai tiangnya agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafannya. Terima kasih.